Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang persamaan eksponensial atau bisa kalian sebut persamaan eksponen. Untuk pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengertian fungsi eksponen. Terus ada juga tentang menggambar grafik eksponen dan sifat-sifat fungsi eksponen, ya, beberapa sifat. Untuk tugas minggu lalu juga sudah dibahas tentang sifat-sifat eksponensial. Soal-soal itu merupakan contoh soal yang mengandung sifat-sifat eksponensial. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang persamaan eksponensial. Kita lanjut. Persamaan eksponen itu sendiri adalah persamaan yang mengandung bentuk eksponen. Bentuk eksponen kemarin, eksponen adalah bilangan berpangkat. Kita tulis A pangkat X. Persamaan eksponen itu juga bisa disebut sebagai suatu persamaan yang mengandung bentuk eksponen, di mana basisnya atau pangkatnya ini disebut basis. Pangkatnya ini adalah basis berupa fungsi tersendiri. Nah, untuk penyelesaian persamaan eksponensial, berarti kita harus menentukan nilai-nilai variabel bebas agar memenuhi persamaan yang diberikan. Variabel bebas di sini adalah X. X-nya ini variabel bebas. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2x min 4 sama dengan 16. Penyelesaiannya, pertama, kita ubah dulu nih. Di sini 2 pangkat 2x min 4. Kita ubah dulu 16. 16 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Pangkat berapa? Bisa diubah ke dalam bentuk pangkat berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Kita tulis di sini 2, kita tulis ulang saja rumusnya. Sama dengan 16. Kita tulis ulang 2 pangkat 2x min 4 sama dengan 2 pangkat 4. Di sini A-nya sama-sama 2. Ruas kanan 2, ruas kiri 2. Bisa kita coret. Berarti bisa kita X 2x min 4 sama dengan 4. Pangkatnya bisa kita sama dengan kan 2x min 4. Ini turun kan, pangkatnya turun. Ini juga pangkat turun sama dengan 4. Ini bentuk persamaan. Bisa kita cari penyelesaiannya. 2x di ruas kiri sama dengan min 4. Kita pindahkan ke ruas kanan. Tandanya negatif. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan berarti jadi positif. Positif 4. Ini diperoleh 2x sama dengan 4 tambah 4, 8. X sama dengan 2 pindah ruas ke kanan. Di sini operasinya perkalian, 2 kali X. Berarti jika dipindah ruas ke kanan, 2 menjadi pembagi. Maka diperoleh nilai X sama dengan 8 bagi 2, 4. Jadi penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x min 4 sama dengan 16 adalah X sama dengan 4. Untuk contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat 3x min 4 sama dengan 9. Kita ubah di sini A-nya 3. Kita ubah 9 dalam bentuk AX, A pangkat X maksudnya.
Di ruas kiri A-nya 3, berarti ini juga 3 agar bisa kita coret. 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Kita tulis ulang. 3 pangkat 3x min 4 sama dengan 3 pangkat 2. A di ruas kiri 3, A di ruas kanan 3. Bisa kita coret. Kita sama dengankan pangkatnya. 3x min 4 sama dengan 2. Pangkatnya turun. Ini sudah dalam bentuk persamaan, bisa kita cari hasilnya. 3x sama dengan 2 min 4, pindah ke ruas kanan. Karena tandanya negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif. Positif 4. 3x sama dengan 2 tambah 4, 6. X sama dengan 3 pindah ke ruas kanan jadi pembagi 6 per 3, sehingga diperoleh X sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 3x min 4 sama dengan 9 adalah X sama dengan 2. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan 1. Fx di sini fungsi ya. A pangkat fungsi fx sama dengan 1. Jika A tidak sama dengan 1 dan A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Di sini A-nya tidak disyaratkan bukan sama dengan 1. Kita masuk ke contoh soal agar lebih mudah kalian pahami. Tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 1/2 pangkat 2x min 1 sama dengan 1. Di sini 1 sama dengan, karena ini di sini hanya adalah setengah dan dia tidak sama dengan 1, karena sama dengan setengah. 1 ini bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Di rumus itu di rumus sifat-sifat eksponen A sama dengan 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 1 ini bisa kita rubah menjadi setengah pangkat 0. Setengah pangkat 0 ya. Pangkat 0. Jelek 0 ya. Setengah pangkat 0. Setengah pangkat 0. A ini kan bilangan berapapun. Berarti karena di sini kita butuhnya A-nya setengah, berarti kita ubah 1 ini sama dengan setengah pangkat 0. Kita tulis dulu setengah pangkat 2x min 1 sama dengan setengah pangkat 0. A di ruas kanan dan di ruas kiri sama-sama setengah. Berarti bisa kita coret. Pangkatnya kita turunkan, berarti 2x min 1 sama dengan, ini pangkat 0, sama dengan 0. Maka bisa kita peroleh nilai X, yaitu 2x sama dengan min 1, pindah ke ruas kanan. Tanda negatif jadi positif, berarti 0 plus 1, diperoleh 2x sama dengan 1. Maka X sama dengan 2 pindah ke kanan. Karena operasi perkalian dipindah ruas jadi pembagian sama dengan setengah. Jadi penyelesaiannya
adalah X sama dengan setengah. Untuk contoh yang kedua, kita punya persamaan eksponen 2 pangkat 4X min 8 sama dengan 1. Kita ubah lagi ini. Ini sesuai kan, A-nya 2 sesuai bentuknya, A-nya 2 nih, A, fx-nya 4x min 8 sesuai bentuk di itu kan, di syarat. Sama dengan 1. Satunya kita ubah, karena A-nya 2, kita ubah 2 pangkat 0. Kita tulis ulang 2 pangkat 4x min 8 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1. A di ruas kanan 2, di ruas kiri juga 2. Bisa kita coret, kita turunkan pangkatnya. Jadi 4x min 8 sama dengan 0. Bisa kita tentukan nilai x-nya, 4x sama dengan 0 min 8, pindah ruas ke kanan, jadi positif. Diperoleh 4x sama dengan 8. Maka x sama dengan 4 pindah ruas ke kanan, jadi pembagi, berarti 8 bagi 4. Diperoleh x sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Kita lanjut ke persamaan eksponen bentuk A pangkat fungsi fx sama dengan A pangkat fungsi gx. Nah, jika A tidak sama dengan 1 dan A pangkat fx sama dengan 1, ini jika A sama dengan f, salah ya, saya tuliskan ulang aja. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Ini ya, yang benar ini. Yang benar ini. Kita masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 1/8 pangkat 2x min 2x kuadrat sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 5. Kita ubah dulu di sini, di ruas kanan hanya 2, di ruas kiri 1/8. 8 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Pangkat berapa? 2 pangkat 3. Berarti bisa kita tulis 1/2 pangkat 3 2x min x kuadrat sama dengan 2x pangkat 2 min 3x plus 5. Tapi ini kok 2-nya di bawah jadi pembagi, sedangkan di ruas kanan 2 kan variabel itu kan konstanta variabelnya. Kita naikkan ini sifat eksponen. Jika ini kita naikkan, 2 pangkat 3 kita naikkan, kita pindah ke atas, berarti pangkatnya jadi negatif. Berarti bisa kita tulis 2 pangkat min 3 kali 2x min x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2 min 3x plus 5. Kan? Berarti bisa kita tulis 2 pangkat min 3 kali 2x min x pangkat 2 sama dengan 2 kali x pangkat 2 min 3x plus 5.
Di kanan 2, di kiri juga sudah 2, sama kan? Berarti bisa kita coret. Kita turunkan nilai pangkatnya. Min 3 kali 2x min x pangkat 2 sama dengan x kuadrat min 3x plus 5. Min 3 kali 2x min 6x. Min 3 kali min x kuadrat, berarti negatif kali negatif positif. X pangkat positif 3x pangkat 2 sama dengan x kuadrat min 3x plus 5. Kita pindah ruas. Min 6x plus 3x kuadrat. Ini x pangkat 2 pindah ke kanan, jadi negatif x pangkat 2. Min 3x pindah ke kanan, jadi positif 3x plus 5 pindah ke kiri ya, ke kiri. Jadinya min 5. Berarti di ruas kanan, karena semua variabel yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, berarti di ruas kanan menyisakan 0. 3x kuadrat min x kuadrat, berarti 2x kuadrat. Min 6x plus 3, min 6 plus 3, berarti min 3x. Min 5. Sama dengan 0. Kita faktorkan. Nih, kita faktorkan persamaan ini untuk mendapatkan nilai x. Faktor dari 2x kuadrat min 3x min 5. Berarti kita peroleh di sini 2x, ini 2. Karena ini negatif 5, berarti 5 kali 1 kan di sini. Min plus. Berarti diperoleh 2x min 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 5 pindah ke kanan, jadi positif. Berarti sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Untuk faktor yang satunya, x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 pindah ruas ke kanan. Karena tandanya positif berarti jadi negatif. Maka diperoleh penyelesaian dari persamaan eksponen seperti ini, seperti di contoh ini, yaitu x sama dengan 5 per 2 dan x sama dengan min 1. Contoh selanjutnya, 3 pangkat x pangkat 2 min 5 sama dengan 9x min 1. 9 ini bisa kita ubah dalam bentuk 3 pangkat 2. Berarti dapat kita tulis 3x kuadrat min 5 sama dengan 3 pangkat 2 dikali x min 1. Karena di sini A-nya sudah sama-sama 3, bisa kita coret. Kita turunkan pangkatnya, berarti x kuadrat min 5 sama dengan 2 kali x min 1. X kuadrat min 5 sama dengan 2 kali x, 2x. 2 kali min 1, min 2. Kita pindahkan yang ruas kanan ke ruas kiri. X kuadrat min 5, 2x pindah ke kiri, jadinya min 2x. Min 2 pindah ke kiri, jadi plus 2, sama dengan 0. Berarti x kuadrat
min 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan bentuk ini. Faktoran. X kuadrat. Berarti kita peroleh X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 3, pindah ruas ke kanan, jadi positif. Berarti X sama dengan 3. Atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan plus 1 pindah ke kanan, jadi negatif 1. Maka diperoleh penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat X kuadrat min 5 sama dengan 9 pangkat X min 1, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Kita lanjut ke persamaan eksponen bentuk P A pangkat Fx kuadrat plus Q A pangkat Fx plus R sama dengan 0. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh soal. Ya. 4 X pangkat min 4 pangkat X min 1 min 5 kali 2 pangkat X plus 16 sama dengan 0. Kita ubah dulu ini 4 kan bisa kita ubah bentuk pangkat, berarti 2 pangkat 2. Di sini ada 2. Berarti kita tulis 2 pangkat 2 kali X min 1 min 5 kali 2X plus 16 sama dengan 0. Kita jabarkan 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Min 5 kali 2 pangkat X plus 16 sama dengan 0. 2 pangkat 2X min 2 sesuai sifat eksponensial dapat kita ubah jadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat min 2. Min 5 kali 2X plus 16 sama dengan 0. 2 pangkat 2X kali 2 pangkat min 2. Bisa kita tulis dalam bentuk pecahan agar pangkatnya positif, berarti 1/2 pangkat 2 min 5 kali 2X, 2 pangkat X maksudnya, plus 16 sama dengan 0. 2 pangkat 2 itu 4, berarti tulis 1/4 kali 2 pangkat 2X min 5 kali 2 pangkat X plus 16 sama dengan 0. Di sini kita misalkan, misal P sama dengan 2 pangkat X. Maka bentuk persamaan ini dapat berubah menjadi 1/4 P kuadrat dikurangi 5P plus 16 sama dengan 0. Kan? 1/4 P pangkat 2. Kenapa P pangkat 2? Karena di sini P sama dengan 2X. Di sini 2 pangkat 2X. Berarti kan P pangkat 2. Sama aja
2x kali 2 kan. Nah, 2x itu kita misalkan P, berarti P pangkat 2. Kita ubah dalam bentuk yang lebih gampang untuk difaktorkan. Karena ini pecahan, pembaginya 4, berarti kita kalikan dengan 4. 1/4 kali 4 berarti 1. Bisa kita tulis P kuadrat. 1 nggak usah ditulis. Min 5 kali 4. Min 20P. 16 kali 4. 64. Plus 64 sama dengan 0. Dapat kita faktorkan P di sini 16, di sini 4, ini minus, sini positif berarti min sama dengan 0. Maka diperoleh P min 16 sama dengan 0. P sama dengan min 16 pindah ke kanan jadi positif, berarti P sama dengan 16. Atau P min 4 sama dengan 0, faktor yang kedua. Maka P sama dengan min 4 pindah ke kanan jadi positif, P sama dengan 4. Kita ubah dulu, P kan tadi dimisalkan P sama dengan 2x, berarti kalau P sama dengan 16 berarti 2 pangkat x sama dengan 16. Berarti x-nya ini berapa? 16 bisa kita ubah ke bentuk yang lebih sederhana. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. 2-nya coret, 2 coret. Berarti x sama dengan 4. Lalu 2 pangkat x sama dengan 4. Kan karena ini P sama dengan 4, maka kita substitusi ke nilai awal. Dimisalkan kan P-nya sama dengan 2 pangkat x, berarti 2 pangkat x sama dengan 4. Kita ubah nilai 4. Di sini kan karena 2 pangkat x berarti 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2-nya coret, berarti menyisakan x sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Untuk selanjutnya kita masuk ke persamaan eksponen bentuk hx. Di sini ini fungsi, hx kan fungsi. Kalau yang tadi tiga contoh yang di awal kan a, fx, a berarti kan angka. Kalau di sini bentuknya hx fungsi dipangkatkan fungsi fx. Fungsi hx dipangkatkan fungsi fx sama dengan fungsi hx pangkat gx. Nah, untuk persamaan eksponen bentuk ini ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx jika pangkatnya sama. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx itu terpenuhi jika pangkatnya sama. Di sini pangkatnya hx berapa? Apa pangkatnya? Fx dan gx, berarti syaratnya apa? Agar dia terpenuhi, berarti syaratnya Fx harus sama dengan Gx.
Untuk kemungkinan yang kedua, Hx pangkat Fx terpenuhi, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx terpenuhi jika bilangan pokok di sini kan Hx. Jika Hx sama dengan 1. Di sini kenapa sama dengan 1? Karena berapapun bilangannya, berapapun fungsinya, kalau dipangkatkan 1 kan hasilnya selalu 1. 1 dipangkatkan berapapun hasilnya kan akan selalu 1. Untuk kemungkinan yang ketiga, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx terpenuhi jika Hx sama dengan min 1. Dengan syarat Fx dan Gx-nya keduanya genap atau ganjil. Fx dan Gx di sini sebagai apa? Dia sebagai pangkat. Jadi dia akan persamaan eksponensial bentuk ini akan terpenuhi jika Hx sama dengan 1 dan pangkatnya dua-duanya di sini, pangkatnya di sebelah kiri dan di sebelah kanan harus sama. Kalau yang di kiri pangkatnya genap, berarti kanan juga harus genap. Kalau di kiri pangkatnya ganjil, berarti pangkat yang di kanan pun juga harus ganjil. Kalau nggak sama pangkatnya, walaupun Hx-nya sama dengan min 1, maka persamaan eksponen ini tidak terpenuhi. Untuk syarat yang keempat, persamaan Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx terpenuhi jika Hx sama dengan 0. Dengan syarat Fx harus lebih besar 0 dan Gx juga sama, harus lebih besar 0. Jadi kemungkinan penyelesaian dari persamaan eksponensial bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx itu akan lebih dari 1. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Di sini Hx-nya yaitu x min 5, Fx-nya x kuadrat min 4, Gx-nya 11 min 2x. Kita tulis ini Hx, ini Fx, ini Gx. Kita masuk ke kemungkinan pertama. Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx terpenuhi. Berarti Fx harus sama dengan Gx. Syaratnya kan ini, Fx sama dengan Gx. Fx-nya berapa? X kuadrat min 4. Gx-nya 11 min 2x. X kuadrat min 2 pindah ke ruas kiri karena tandanya negatif berubah jadi
positif. Min 4. 11 pindah ke ruas kiri, tanda positif jadi negatif. Berarti min 11 sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan baru x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mencari nilai x. Di sini 5, sini 3. Berarti x plus 5 sama dengan 0. X sama dengan plus 5, pindah ke ruas kanan. Positif tandanya karena pindah jadi negatif. Atau x min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3 pindah ke ruas kanan. Tanda negatif karena dipindahkan jadi positif. Berarti x sama dengan 3. Berarti untuk kemungkinan yang pertama, kita memperoleh penyelesaiannya yaitu x sama dengan min 5 dan x sama dengan 3. Untuk kemungkinan yang kedua, yaitu hx sama dengan 1. Kan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx terpenuhi jika syaratnya hx sama dengan 1. Tadi di soal hx-nya sudah diketahui yaitu x min 5 sama dengan 1. Diperoleh nilai x sama dengan 1 min 5 pindah ke ruas kanan. Tanda negatif karena pindah jadi positif 5. Berarti diperoleh x sama dengan 6. X sama dengan 6. Untuk kemungkinan yang ketiga, fungsi eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx terpenuhi jika hx-nya sama dengan min 1. Substitusi nilai hx yaitu x pangkat x min 5 sama dengan min 1. X sama dengan min 1, min 5 pindah ke ruas kanan, tanda negatif karena pindah jadi positif. Berarti x sama dengan min 1 plus 5, 4. Nah, nilai x sama dengan 4 ini harus kita uji dulu dengan mensubstitusikan ke nilai fx dan gx. Karena di sini kan disyaratkan fx dan gx harus sama-sama genap atau ganjil. Untuk fx-nya tadi, fx-nya kan x kuadrat min 4. Untuk gx-nya 11 min 2x. Kita substitusi x-nya 4, berarti f4 sama dengan 4 kuadrat min 4. 4 kuadrat itu 16 min 4. Diperoleh f4 yaitu 12. Untuk G4 sama dengan 11 min 2 kali 4 sama dengan 11 min 2 kali 4, 8. 11 min 8 sama dengan 3. Oleh karena hx-nya kan min 1, pangkat f4-nya 12 tidak sama dengan hx-nya min 1, pangkat G4 3. Min 1 pangkat 12 kan tidak sama dengan min 1 pangkat 3. Karena di sini 12 genap, 3-nya ganjil. Maka
X sama dengan 4 bukan merupakan penyelesaian. Kita lanjut ke kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat, Hx sama dengan Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx terpenuhi jika Hx sama dengan 0. Syaratnya Fx dan Gx-nya harus lebih besar 0. Kita substitusi Hx, nilai Hx yaitu X min 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5 pindah ke kanan, jadi positif. Sama seperti syarat yang ketiga, kita harus uji dulu X sama dengan min 5 karena di sini disyaratkan Fx dan Gx-nya harus lebih besar 0. Maka substitusi ke Fx dan Gx. Fx sama dengan X pangkat 2 min 4, Gx-nya 11 min 2x, berarti x-nya kita ganti dengan 5. 5 pangkat 2 min 4 sama dengan 25 dikurangi 4. Berarti F5 yaitu 21. Untuk G5 kita ganti x-nya dengan 5. Berarti 11 kurangi 2 kali 5 sama dengan 11 min 10. Jadi 11 kurangi 10, 1. Di sini diperoleh F5 lebih besar dari 0. G5 juga lebih besar dari 0. Maka X sama dengan 5 merupakan penyelesaian. Nah, dari keempat kemungkinan yang sudah kita hitung di awal, kita peroleh berdasarkan 1, 4, berarti kita peroleh penyelesaian yaitu min 5, dikemungkinkan tadi min 5, 3, 6, dan ini 5 ya, yang keempat 5. Nah, di sini ada 5 contoh soal. Kita kerjakan ya. Untuk yang nomor 1. 4 pangkat 2x sama dengan 64. 4 dapat kita ubah dalam bentuk 2 pangkat. Berarti 2 pangkat 2 dikali pangkat 2x sama dengan 64. Berarti 2 pangkat berapa 2 pangkat 64 ini nih, berarti 2 kali 2 kali 2, dihitung sampai hasilnya 64 berapa, ini 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64. Kalau kalian bingung boleh dihitung pakai cara seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6. Di sini 2 pangkat 2 kali 2, 2 kali 2x berarti 4x sama dengan 2 pangkat 6. Karena ruas kanan dan ruas kiri A-nya sama-sama 2, bisa kita coret.
pangkatnya turun, jadi 4x sama dengan 6. X sama dengan 6/4. Kita sederhanakan. Atas bagi 2, bawah juga dibagi 2. Berarti sama dengan 3/2. Untuk yang nomor 2, akar 10 pangkat X plus 1 sama dengan 0,01. 0,01, maaf, desimal. Akar 10, nilai akar ini kita balik ke sifat eksponen. Nilai akar berarti 10 pangkat setengah dikali ini pangkat X plus 1 sama dengan 0,01, berarti 1/100. 10 pangkat setengah dikali X plus 1. Ini lanjutan nomor 2 ya di sini. Sama dengan 1/100. 100 ini sama dengan 10 pangkat 2. Berarti bisa kita tulis 10 pangkat setengah kali X plus 1 sama dengan 1/10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kita pindah ke atas. Berarti pangkatnya jadi negatif. Sama dengan 10 pangkat min 2. A di ruas kanan dan di ruas kiri sama-sama 10. Berarti bisa kita coret, bisa kita hilangkan. Berarti 1/2 X pangkat X plus 1 sama dengan min 2. Pangkatnya turun. Setengah kali X, setengah X. Setengah kali plus 1, berarti plus setengah. Sama dengan min 2. Setengah X sama dengan min 2. Plus setengah pindah ke ruas kanan, jadi negatif setengah. Jadi setengah X sama dengan min 2 min setengah. Min 2 kita ubah ke bentuk pecahan, berarti min 4/2. Min setengah. Berarti hasilnya min 5/2 diperoleh X sama dengan min 5/2. Setengah pindah ke ruas kanan. Jadi pembagi. Berarti sama aja dibagi setengah. Berarti X sama dengan min 5/2 dikali 2/1. Pembagian pecahan, berarti kan jadi perkalian dan dibalik. X sama dengan 2 min 5, karena 2 di atas dan di bawah ada, tinggal kita coret. Berarti sisa min 5/1 diperoleh X-nya min 5. Untuk yang nomor 3, A pangkat 3X min 1 sama dengan A pangkat 4X plus 2. A-nya lebih besar 0. Bisa kita coret A. Maka 3X min 1 sama dengan 4X plus 2. Kita pisahkan X dengan X. Angka dengan angka, berarti 3X, 4X pindah ke kiri, jadi negatif 4X sama dengan 2 min 1 pindah ke kanan, jadi positif 1. 3 dikurangi 4 berarti min 1. Bisa kita tulis min X sama dengan 2 plus 1, 3. Karena di sini kita mencari nilai X, berarti di sini X sama dengan 3 per min 1, ini negatif pindah ke kanan, sama dengan min 3. Untuk yang nomor 4, akar
2 pangkat 3x plus 5 sama dengan 8 pangkat x plus 1. Di sini akar berarti pangkat setengah. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Berarti 2 pangkat setengah dikali 3x plus 5. Sama dengan 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali x plus 1. Ruas kanan 2, ruas kiri juga 2, bisa kita coret. Berarti menyisakan setengah kali 3x plus 5 sama dengan 3 kali x plus 1. Kita jabarkan setengah kali 3x berarti 3 per 2x. Setengah plus 5 berarti plus 5 per 2 sama dengan 3 kali x, 3x, 3 kali 1 plus 3. 3 per 2x. Kita pindah ruas ke kiri. 3x. Tanda positif berarti jadi negatif. Min 3x. Sama dengan 3 plus 5 per 2. Pindah ke kanan jadi negatif. 5 per 2. 3 per 2x kurangi 3x. 3 per 2 kurangi 3. Bisa kita tulis 3 per 2 min berapa? Bilangan berapa yang dibagi 2 hasilnya 3. Berarti kan 6 per 2. 3 kurangi 6. Berarti min 3 per 2x sama dengan 3 min 5 per 2 berarti 6 per 2 min 5 per 2. 6 kurangi 5 setengah. Maka x sama dengan setengah per min 3 per 2 sama dengan setengah dikali min 2 per 3. Berarti diperoleh x sama dengan 2, atas ada 2, bawah ada 2, bisa kita coret. Di sini tandanya negatif, berarti min 1 per 3. Untuk yang nomor 5, 4 pangkat x min 2 sama dengan 1 per 16 pangkat x min 3. 4 ini bisa kita ubah ke bentuk 2 pangkat 2. 16 juga bisa diubah bentuk 2 pangkat berapa? 4. Kita tulis 2 pangkat 2. 4 kan kita ubah 2 pangkat 2. Pangkat yang sebelumnya tetap kita tulis x min 2. Berarti 1 per 2 pangkat 4 pangkat x min 3. 2 pangkat 2 kali x min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Bisa kita ubah 2 pangkat 4 pindah ke atas, jadi pangkatnya negatif. 2 pangkat min 4 kali x min 3. Sini kanan 2, kiri juga 2, bisa kita coret. Menyisakan 2 pangkat x min 2 sama dengan min 4 kali x min 3. 2 kali x, 2x, 2 kali min 2, min 4. Sama dengan min 4 kali x, min 4x, min 4 kali min 3, plus 12. 2x min 4x pindah ke ruas kiri jadi positif sama dengan di ruas kanan berarti sisa 12
Min 4 pindah ke ruas kanan, tanda negatif, jadi positif 4. Berarti 2x plus 4x, 6x, sama dengan 12 tambah 4, 16. X sama dengan 16, 6 pindah ke ruas kanan, jadi pembagi, berarti X sama dengan 16 per 6. Oleh X sama dengan, kita sederhanakan, 16 bagi 2, 8 per 3. Berarti diperoleh X sama dengan 8 per 3. Nah, untuk materi kita tentang persamaan eksponen cukup. Untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya yaitu pertidaksamaan eksponen. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.